Disunahkan untuk memilih imam sholat berjamaah ya, memilih imam dengan kriteria berikut ini. Ini adalah skala prioritas, maksudnya dahulukan dulu ini. Kalau nggak ada ya bawahnya begitu. Yang pertama, bagus perilakunya atau tidak fasik. Tidak pernah dikenal orang kalau dia melakukan dosa gede. Bukan pezina yang pernah diketahui oleh orang kampungnya, bukan pemabuk yang diketahui oleh orang kampungnya, bukan pejudi yang diketahui oleh orang kampungnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah diupayakan orang yang tidak bikin kesel orang, bukan dibenci orang. Sebab ada orang perilakunya itu menyakitkan terus, sehingga orang satu kampung pada benci kepada dia. Maka yang demikian itu makruh dijadikan imam. Karena apa? Orang yang sholat di belakang itu pada gelisah, menjadi tidak khusyuk. Karena lihat orang ini. Bagus pakaiannya seperti mengenakan sorban, imamah, kopiah. Diupayakan kalau jadi imam yang sopan dong. Makanya di sini nggak cukup ilmu fikih. Harus ilmu adab, ilmu akhlak. Kalau ilmu fikih itu gimana? Sholat itu sah asalkan menutup aurat bagi laki-laki. Antara pusat dengan lutut. Tak taunya ada orang pakai celana kolor. Langsung jadi imam khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, Masjid Raya. Oh sah, ini kan sah antara pusat ya. Enggak. Ente sakit ya Ustadz. Itu kan sekedar masalah sah-sahan saja. Tapi untuk kesempurnaannya, hendaknya menggunakan baju yang rapi, sopan. Adapun untuk keutamaan yang lebih pantas jadi imam sholat berjamaah, Nabi pernah menyebutkan di antaranya adalah sebagai keutamaan. Lebih utama lagi adalah paling utama yang menguasai bacaan Al-Quran. Diupayakan yang menguasai bacaan Al-Quran. Bacaan di sini sebagian ulama mengatakan bacaan ya sekaligus mengerti, memahami maknanya lah paling tidak itu. Maksudnya membacaannya benar, sebab apa? Ada bacaannya itu benar fasih, tapi dia kurang ngerti artinya. Sehingga kadang memotong ayat yang tidak boleh dipotong, kan kacau artinya. Berhenti lagi. Ada memotong ayat yang tidak tepat. Pernah kita nemukan di anak-anak kita yang menghafal Quran, di anak-anak kecil, pernah jadi imam, dipotong, kan bingung kok, motongnya kok di situ. Jadi berhenti memotong ayat sendiri harus di tempat yang tepat. Supaya tidak janggal maknanya, supaya tidak aneh maknanya. Kemudian Al-Quran dia punya bacaan Al-Quran yang benar, punya ilmu tentang bacaan Al-Quran. Untung-untung faham. Jika sama-sama menguasai bacaan Al-Quran, kalau sama-sama menguasai bacaan Al-Quran, maka yang paling memahami sunnah Nabi, yang diutamakan yang paling kenal sunnah Nabi. Bukan sekedar Al-Quran, tapi dia mulai juga kenal sunnah Nabi. Jika sama-sama memahami sunnah Nabi, jika belajar tentang ilmu hadis, tentang cara-cara Nabi sholat, maka didahulukan yang lebih dulu hijrahnya. Ini kan pada zaman Nabi, kita tidak ada hijrah ke sini. Jika hijrahnya dalam waktu yang sama, maka yang lebih utama adalah yang lebih tua umurnya. Nah, hijrah kita nggak ada lagi. Ayahku, ayahmu nggak pernah hijrah. Baik, berarti kita ini ya paling enggak yaitu Al-Quran yang didahulukan atau lebih tahu tentang ilmunya. Kemudian setelah itu mana yang lebih tua didahulukan kalau bisa atau lebih alim. Ada ini kelas atau keutamaan-keutamanya. Hal semacam ini. Jadi Al-Quran itu yang pertama itu sebagian itu menambahkan, menggabungkan. Yang mengerti Al-Quran sebab namanya qurra. Istilah qurra dalam hadis Nabi itu adalah sekaligus orang alim. Bukan qurra menghafal Al-Quran, tidak. Qurra. Seperti dalam hadis pertama kali neraka itu dinyalakan untuk orang pembaca Al-Quran itu bukan orang baca saja. Orang alim maksudnya. Sebab umumnya dahulu itu kalau orang menghafal Quran ya alim dia gitu. Baik. Kemudian ya paling lebih tua didahulukan kalau bisa seperti itu. Ini keutamaan saja. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Nabi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala dari Sayyidina Abi Mas'ud beliau berkata qala Rasulullah bersabda ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi akan menjadi imamnya satu kaum yang paling pandai membaca Al-Quran. Membaca itu kan dengan faham juga. Yang paling mengerti Al-Quran, mengerti bacaannya dan maknanya dan isinya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ternyata sama bacaannya, pemahamannya sama. Fa alamuhum bisunnati, yang paling dekat dengan sunnah Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau di dalam urusan sunnah Nabi kok sama. Fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Ini kan enggak ada. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau hijrahnya bareng juga. Fa aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sampai, ingat hati-hati, kalau Anda masuk kampungnya orang, jangan mentang-mentang Anda ustadz langsung enak-enak jadi imam di situ, nggak bisa. La ya ummanna ar-rajulu,
jangan sekali-kali, jangan lagi, sekali-kali seorang dari kalian menjadi imam di tempatnya orang lain. Wala yaq'udu, ini adab lagi. Kalau kamu masuk rumahnya orang, wala ya'udu, dan hendaknya seseorang kalau masuk rumahnya orang, la ya'udu, tidak duduk fi baitihi, di rumah orang tersebut, ala takrimatihi, di kursi kemuliaannya, illa biiznihi, kecuali izin daripada tuan rumah. Misalnya di sebuah rumah itu kan ada memang kadang oleh tuan rumah disiapkan kursi untuk tuan rumahnya, posisi yang enak nemui tamu begitu, ada posisi tengah nemui tamu begitu. Ente jangan enak-enak duduk di sini, nggak punya adab ini tamunya, nanti tuan rumahnya bingung nanti. Ini adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Catatan, ketentuan tersebut lebih ditekankan dalam memilih imam rutin. Maksudnya ini imam rutin yang akan nekuni masjid tersebut di sebuah mushola atau masjid. Adapun selain imam ratib, kalau bukan imam ratib, imam dadakan, imam bepergian, imam ini, karena kadang susah menunjuk orang menjadi imam yang memenuhi ketentuan tersebut. Nah, kalau sudah imam lagi bepergian, cari yang hafal Quran, jadi nggak ketemu kita tuh sama-sama. Masa harus nyari ini? Nggak sholat abad. Kalau bukan imam ratib, imam sifatnya sesaat waktu bepergian, waktu ngadain acara apa, bisa melaksanakan sholat berjamaah, biarpun yang menjadi imam tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi kalau sudah di perjalanan mah bebas. Ya siapa yang jadi imam deh. Nanti malah nggak berjamaah. Sebab kadang-kadang berdua itu kenapa nggak mau sholatnya sendiri-sendiri? Saling ragu jadi imam. Ada satu mobil, sholat sendiri-sendiri. Wajok. Berarti dia tidak mengerti ilmunya, padahal mengilmu melakukan sholat berjamaah itu mudah dan pahalanya besar. Karena ketidakmengertian tentang ilmu jadi begitu.